Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kita akan mengambil jalan memutar, kata Long Hao Shen. Long Hao Shen memutuskan setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat. Perbatasan Gunung Pengusir Iblis dekat dengan tengah pegunungan iblis yang menentang, yang membentang hingga 1 km. Bahkan jika pasukan iblis ini berjumlah lebih dari yang kita harapkan, mereka mungkin tidak dapat mencakup seluruh pegunungan. Kami hanya akan mengambil rute yang panjang, mencari lokasi dengan pertahanan yang lebih kecil untuk menembus jalan keluar kami. Selama kita melewati Demon Mountain yang menolak iblis, secara alami, itu tidak akan ada masalah bagi kita untuk kembali ke Exorcist City, kata Long Hao Shen. Setelah merencanakan ini, semua orang segera berangkat sambil menjaga jarak yang cukup dengan pasukan iblis, dan bepergian dengan lintasan melengkung ke utara. Karena base camp iblis ada di tenggara, dengan melewati bagian utara, mereka akan menghindari sebagian besar pasukan iblis dan tidak akan dengan mudah menemukan bala bantuan iblis. Perkemahan iblis ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pasukan-pasukan utama iblis memperpanjang lebih dari 50 km, dan sejumlah besar tentara pendukung dan patroli sedang mengintai di perbatasan. Selain dari area tepat di depan Exorcist Mountain Pass, secara berkala, suar iblis dan garnisun sedang berjaga-jaga. Dan beberapa ditempatkan di sebagian besar tempat di tepi pegunungan, itu untuk mencegah terperangkap dalam serangan mendadak dari aliansi. Lagi pula, mengingat betapa panjangnya perbatasan kedua belah pihak, iblis-iblis itu tidak mungkin juga mengelilingi seluruh aliansi kuil. Itulah sebabnya Long Hao Shen memilih untuk mengambil jalan memutar. Tentu saja, ini bukan metode yang Long Hao Shen pikirkan sendiri. Hampir semua pasukan perburuan iblis yang anggotanya berada di atas tingkat ke-6 akan memilih untuk menerobos perbatasan dari tempat yang agak lemah, dan kemudian menyeberanginya dengan cara ini. Demi keselamatan, kelompok Long Hao Shen terus pergi ke utara selama 100 km sebelum berhenti. Pada saat itu, langit sangat terang, dan sore akan segera datang. Setelah menemukan daerah semak yang agak langka, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya untuk beristirahat di sini. Malam adalah waktu terbaik untuk beroperasi secara rahasia, dan malam ini adalah hari yang mereka pilih untuk kembali ke aliansi. Menurut pendapat Long Hao Shen, Fajar adalah waktu terbaik, karena pada waktu itu, manusia dan iblis semuanya akan jauh lebih renggang. Tetapi satu faktor dapat menentukan pilihan waktu, dan itu adalah perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Setelah mencoba beberapa hari ini, ia membayangkan bahwa menggunakan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan pada waktu fajar dan senja, itu tidak akan mungkin baginya. Tanpa pertanyaan, perisai siput ilahi ini dari matahari dan bulan adalah peralatan di tingkat epik, dan item yang sangat kuat untuk perlindungan kelompok. Kemampuan dinding perisai diaktifkan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan perisai ini. Dan dengan potensinya, bahkan pria AI itu dapat menahan serangan dari kekuatan besar pada tingkat ke-9. Sebuah kekuatan besar dari tingkat ke-8 bisa melupakan tentang menghancurkan pertahanannya dengan mudah. Meskipun bahaya keluar dari sini tidak tinggi, demi keselamatan kelompok mereka, Long Hao Shen masih lebih suka bahwa perisai siput ilahi dari matahari dan bulan berfungsi ketika menyerang pengintai iblis. Semua orang sadar ketika melewati semak-semak ini, dan tidak menyalakan api untuk tetap tidak mencolok selama menunggu malam hari. Mata iblis Han Yu diam-diam melayang di atas semak-semak. Mata raksasanya kadang-kadang mengeluarkan kilatan cahaya terang, dan mengamati sekeliling. Pada saat ini, mereka berada sekitar 10 km dari perbatasan, tepat di batas jangkauan penyihir pengintai mereka. Dan lebih jauh lagi, itu tepat di depan pegunungan Exorcist. Dalam kelompok pasukan perburuan iblis ke-64, selain Long Hao Shen dan CR yang meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat, kecepatan kultivasi yang lain sebenarnya tidak lambat sama sekali. Hanya saja, kemajuan kultivasi mereka di bawah bayang-bayang oleh Long Hao Shen dan CR. Sebagai contoh, Han Yu saat ini sudah mencapai 6.000 unit energi spiritual internal, itu sudah mencapai standar di peringkat keempat dari tingkat ke-6 dengan kecepatan tinggi. Dan usianya belum genap 20 tahun.
Untuk memberikan perbandingan sederhana, pada usia ini, ayah Long Haoshen bahkan mungkin belum mencapai tingkat kultivasi ini. Seiring dengan peningkatan kekuatan Han Yu, rekan binatang buasnya, yaitu mata iblis, juga berevolusi ke tingkat komandan, dan nyaris mencapai kekuatan-kekuatan besar manusia dari tingkat ke-6. Diameter matanya itu sudah mencapai setengah meter, dengan 4 tentakel panjang sekitar 6 meter. Meskipun kegunaannya untuk tim terutama untuk melakukan pengintaian, kekuatan bertarungnya juga tidak bisa diremehkan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, pasukan iblis di perbatasan mengatur api unggun. Sekelompok yang terdiri dari 50 dual-bladed demon sedang melakukan patroli di sana. Iblis berbilah ganda membentuk bagian terbesar dari jumlah iblis, menjadi jenis pekerja keras, ini secara alami diberikan kepada mereka. Selain dari dual-bladed demon, pangkat mereka juga berisi tentara Demon Eye, yang bertanggung jawab atas komunikasi kepada mereka. Saat mereka maju, prajurit mata iblis itu tiba-tiba menjerit, dan menghentikan langkahnya. The dual-bladed demon bergegas untuk berhenti, dan segera berkumpul di sekitarnya. Iblis-iblis tingkat rendah ini tidak dapat berbicara bahasa apapun, dan mengandalkan insting mereka untuk berkomunikasi. 6 mata prajurit mata iblis menatap satu arah. Tapi sesaat kemudian, semua iblis itu jatuh ke tanah secara intuitif. Seseorang berpakaian hitam sedang berjalan cepat menuju arah mereka. Bukan berbentuk manusia, tetapi naga raksasa hitam dengan ukuran kolosal. Matanya bersinar merah, kemudian dengan dingin menyapu Demon Eye Soldier dan Dual-Bladed Demons, dan membuat mereka hampir pingsan. Di belakang Black Gigantic Dragon ada total 9 orang berkulit hitam, di antaranya yang berada di depan memiliki wajah yang sangat tampan. Saat dia menunjukkan ubin ke Demon Eye dan Dual-Bladed Demons, mereka tidak berhenti sama sekali, mereka hanya melangkah maju ketika mereka lewat. Apalagi menghentikan mereka untuk bertanya tentang identitas mereka, mata iblis dan iblis berbilah ganda bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di depan kekuatan naga iblis. Yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti mereka dengan mata mereka, yang penuh penghormatan karena pusat kekuatan iblis puncak ini melintas, dan perlahan-lahan menghilang di pemandangan malam. Arah yang mereka tuju adalah menuju perbatasan gunung menentang iblis. Sampai aura naga mereka mungkin benar-benar hilang, patroli ini sedang merendahkan diri mereka di tanah, dan mengambil napas yang tampak kasar. Mengingat itu adalah pertama kalinya mereka melihat puncak kekuatan besar dari jarak dekat, melihat mereka bertindak tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang asing. Situasi serupa terjadi 2 kali atau 3 kali di perbatasan, dan setidaknya 4 patroli bersujud di tanah di depan mereka. Jika ini hanya kekuatan besar iblis berbentuk manusia, mungkin mereka berani bertanya kepada mereka, tetapi masalahnya adalah, bahwa mereka dipimpin oleh naga iblis yang nampak asli. Iblis naga berjumlah hanya 200 secara keseluruhan, dan menjadi keturunan asli Kaisar Dewa Iblis. Bahkan Dewa Iblis peringkat yang agak rendah akan bertindak hati-hati di depan salah satu dari mereka, bisa dikatakan, tidak ada iblis kelas rendah yang bertanggung jawab untuk berpatroli. McDool telah menjadi lebih dan lebih menakjubkan lagi. Tersembunyi di balik gaun hitam, sebuah suara tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Pria berjubah hitam yang memimpin mereka menoleh ke belakang, dan dengan dingin menatap orang yang berbicara. Kemudian orang berjubah hitam tiba-tiba menutup mulutnya, dan kehilangan keberanian untuk berbicara lagi. Oh iya, tim berjubah hitam ini adalah kelompok Long Haoshen. Demi berpura-pura menjadi pasukan pembantai Demon Hunter, Long Haoshen memanggil penjaga suci ke-11 dan ke-12, dan menyuruh semua orang mengenakan gaun hitam. Sementara itu, McDool langsung mengambil bentuk naga iblis. Meskipun dia hanya memiliki kehadiran dan aura yang kuat, tanpa kekuatan bertarung yang sebenarnya, ini sudah cukup untuk menakuti iblis peringkat rendah. Dalam perjalanan mereka, ternyata menjadi lebih sukses daripada yang mereka harapkan. Sampai tiba di perbatasan Demon Mountain, McDool harus mengkonsumsi 5 kristal iblis dari tingkat ke-6 untuk mempertahankan penampilan naga iblisnya tanpa masalah. Sebenarnya, dengan penyamaran mereka saat ini, mereka tidak mengalami masalah apapun. Dengan bentuk pasukan pembantai pemburu iblis yang dipimpin oleh naga iblis, jangankan tim patroli iblis biasa, bahkan iblis dari tingkat ke-7 atau ke-8 pun tidak akan berani melangkah maju untuk melakukan pemeriksaan kepada kelompok Long Haoshen, pasukan pembantai pemburu iblis tim naga, itu adalah keberadaan inti yang sangat tangguh.
Hanya karena jumlah bahaya secara berlebihan yang mereka alami di wilayah iblis, Long Hao Shen telah bertindak sangat hati-hati. Hanya ketika akhirnya memasuki perbatasan Demon Mountain, semua orang mulai merasa santai. Pada titik ini saja, mereka dapat dianggap telah kembali ke domain manusia. McDool kembali dalam bentuk babinya, dan akhirnya tertidur di lengan Chen Ying'er. Dia jelas telah berkembang dengan baik. Di masa lalu, bahkan setelah mengambil cukup kristal magis sebagai persediaan, dia tidak mungkin mengubah dirinya menjadi iblis dari tingkat ke-9 dengan durasi yang begitu lama. Setidaknya sampai Chen Ying'er mencapai tingkat ke-7, ini masih terlalu banyak baginya untuk ditangani melalui cara normal. Setelah berganti pakaian dari gaun hitam, lalu melepas mata ajaib, dan memanggil kembali dua penjaga suci, kelompok Long Hao Shen segera berubah kembali menjadi bentuk Demon Hunter Squad. Di bawah gaun hitam mereka, semua orang terlihat lengkap. Setelah mengekspos diri mereka sendiri, mereka secara alami mengeluarkan kehadiran yang kuat. Jiwa yang membinasakan dikembangkan melalui cobaan hidup atau mati. Mereka tidak menyadarinya sendiri, tetapi dalam kenyataannya, tindakan terus-menerus dari temperamen ini telah mengubah perilaku mereka dengan luar biasa. Tidak ada tempat untuk disinggahinya, jadi kelompok ini segera menuju puncak gunung penahan iblis. Demon Range Mountain adalah wilayah pengaruh terbesar dari kuil aliansi, membentang lebih dari 500 km, dengan lebar mendekati 500 km. Tanpa bepergian dengan cara terbang, setidaknya 2 hari akan diperlukan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan ini. Demi kehati-hatian, dan untuk menghindari kemungkinan ketahuan oleh musuh yang berpatroli sambil rebahan di pegunungan, Long Hao Shen secara alami menyuruh mereka bepergian dengan berjalan kaki. Bagi mereka, mendaki gunung juga tidak terlalu sulit. Wang Yuan ada di sini untuk memberi bantuan pada Chen Ying'er, dan hal yang sama berlaku untuk Sima Xian dan Lin Xin. Dengan cara ini, kecepatan pendakian mereka meningkat secara signifikan. Malam itu perlahan-lahan semakin pekat. Hampir 1 jam setelah memasuki Demon Range Mountain, kelompok Long Hao Shen akhirnya mencapai puncak pertama. Puncak gunung ini lebih dari 2 km, dan diisi dengan dinginnya wilayah utara. Puncaknya tertutup es dan salju. Angin gunung itu cukup dingin untuk membuat semua orang menggigil kedinginan. Sepertinya sesuatu telah terjadi di selatan. Han Yu tiba-tiba memberitahu Long Hao Shen dengan suara rendah. Long Hao Shen memandang ke arah tertentu, pada titik yang samar-samar terlihat melalui kabut di belakang puncak bukit. Dengan tidak adanya cahaya di malam hari, bahkan penglihatannya tidak berhasil melihat apapun ke arah itu. Han Yu melanjutkan, mata iblis menemukannya. Tampaknya ada beberapa orang yang hadir. Tapi itu agak jauh dari sini, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah itu orang-orang dari pihak kita atau pihak iblis, kata Han Yu. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen menjawab, biarkan mata iblis bertindak sebagai pengintai. Setidaknya kita harus mencari tahu dulu, apakah mereka mencoba menyusup ke gunung atau keluar dari sana, balas Long Hao Shen. Mata Han Yu bersinar, dan segera melihat melalui niat Long Hao Shen. Itu sudah jelas, jika kelompok ini sedang menuju keluar dari gunung, mereka kemungkinan besar adalah manusia. Tetapi jika mereka menuju gunung, kemungkinan besar mereka adalah pasukan iblis. Bagaimanapun juga, manusia jarang menetapkan pertahanan mereka di daerah ini. Karena alasan ini, terlepas dari apakah pasukan tiba-tiba ini adalah manusia atau iblis, mereka mungkin akan melancarkan serangannya. Mata iblis dengan ringan mengayunkan tentakelnya. Menjadi binatang ajaib atribut mental, utilitasnya kadang-kadang bisa lebih besar dari binatang ajaib peringkat tinggi. Mampu mengapung di udara, binatang itu hanya terbang tanpa peduli ke tempat di mana dia mendeteksi beberapa kehadiran. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia akan menyadari bahwa area yang agak terdistorsi telah mengelilingi tubuh mata iblis ini. Itu adalah fluktuasi mentalnya. Dengan ini, setiap mantra pengintai yang bersentuhan dengan daerah itu akan bereaksi, dan seolah-olah itu adalah udara, tidak mampu mencatat reaksi sekecil apapun, terutama yang diluncurkan dari kejauhan. Mata iblis baru saja kembali. Seluruh proses pengintaian seluruh wilayah hanya membutuhkan waktu sekitar 1/4 jam. Sekembalinya, tanpa perlu Han Yu mengatakan apa-apa, matanya yang besar mengeluarkan kilau putih keperakan. Segera, sinar brilian ditembak di depan kelompok itu, dan mengungkapkan pemandangan di depan mata semua orang. Melihat adegan itu, Han Yu sangat terkejut.
Oh tidak, jadi kamu mendapatkan kemampuan lain setelah berevolusi. Ini sebenarnya dapat menyimpan gambar, sungguh luar biasa, kata Han Yu. Yang lain tidak bisa menahan nafas kagum di depan pemandangan itu ketika menatapnya. Segera, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Yang muncul di adegan itu adalah iblis. Mereka diam-diam mengendarai binatang ajaib, dan mendaki gunung menahan iblis. Seseorang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa di antara iblis-iblis ini, beberapa ada yang mengambang, dan menyebarkan gelombang cahaya yang menyimpang di sekitar mereka. Mereka adalah klan iblis kecil, yang disebut sebagai utusan iblis. Mereka berspesialisasi dalam atribut mental, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang komandan yang memiliki peringkat mata iblis. Kultivasi mereka secara kasar pada tingkat keempat, dan membuat mereka mampu menggunakan layar pelindung mental seperti mata iblis. Karena binatang ajaib mata iblis melampaui mereka dalam kultivasi dengan margin yang besar, meskipun keduanya adalah atribut mental binatang ajaib, dia masih melihat kehadiran mereka dengan jelas. Utusan iblis berjumlah setidaknya 30. Memiliki wajah jelek yang tampak galak, dan mereka memiliki ukuran seperti bayi manusia. Fluktuasi mental mereka meliputi keseluruhan pasukan iblis. Pasukan iblis ini tidak besar, mereka hanya sekitar 5.000 jumlahnya. Namun, dari pemahaman Long Hao Shen tentang mereka, ini pasti pasukan elit. Selain utusan iblis, di langit ada Demon Carrier berlidah tajam dengan perut berlubang agak besar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk bertempur, kekuatan mereka dalam membatasi orang lain adalah sesuatu yang dilihat dan dialami kelompok Long Hao Shen secara pribadi. Saat itu karena orang-orang yang menjadi pasukan kelas Raja Pemburu Iblis Tian King, yang mereka temui hampir mati ketika dikelilingi oleh Jaquest Demon. Di antara pasukan darat, sekitar 1000 Berserk Demon berdiri di depan. Dari rekaman gambar mata iblis, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ribuan Berserk Demon ini jelas-jelas adalah iblis elit, di antaranya lebih dari 100 Scarlet Blooded Berserk Demon yang berdiri sebagai pemimpin, dan masing-masing dari mereka memimpin 9 Berserk Demon biasa. Scarlet Blooded Berserk Demon memiliki kekuatan pada tingkat ke-6, dan yang paling kuat dari mereka dapat mencapai tingkat ke-7. Adapun iblis-iblis elit, mereka seharusnya kira-kira pada tingkat ke-5 kultivasu. Bahkan, Berserk Demon adalah ras elit. Di antara mereka, jumlah total Scarlet Blooded Berserk Demon berjumlah total tidak lebih dari 200 ekor. Kekuatan bertarung mereka di tanah tidak hanya terbatas pada mereka sebagai kru yang gagah berani, tetapi sekelompok prajurit yang keras kepala sampai mati. Aliansi Kuil menggambarkan mereka secara umum sebagai iblis gila, jika menjelaskannya dari sini, betapa gagalnya mereka sebagai pejuang. Ditambah lagi ada 1000 Berserk Iblis di samping mereka, kekuatan utama sebenarnya dari pasukan elit ini, itu terdiri dari beberapa kekuatan besar yang mumpuni. Yang pertama adalah 500 beruang iblis, dengan tubuh yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa dan pertahanan yang tak tertandingi. Bahkan beruang iblis yang paling biasa saja, itu berada di tingkat ke-6. Bagi tentara, memiliki eksistensi seperti beruang iblis, itu berarti sama halnya seperti memperlengkapi perisai independen yang sangat solid bagi pasukannya. Di belakang beruang iblis datang 500 iblis dari jenis yang belum pernah dilihat kelompok Long Hao Shen. Iblis-iblis ini mengeluarkan setitik cahaya dari tubuh mereka, pada mulanya terlihat seperti manusia, tetapi jika seseorang memperhatikannya dengan teliti, mereka akan melihat bahwa tubuh mereka benar-benar mengambang di udara di atas tanah. Mengenakan jubah, semua tangan mereka memegang tongkat yang berkedip dalam cahaya yang sama dengan tubuh mereka. Iblis macam apa ini? Wang Yuan bertanya dengan bingung. Mereka seharusnya bukan iblis bintang kan, karena iblis bintang seharusnya dibalut dengan warna oranye, dan itu membuatnya sangat mudah untuk diidentifikasi, kata Wang Yuan. Wajah Long Hao Shen menjadi serius sebelum membalas. Ini harusnya adalah Hell Demon, merupakan iblis yang ahli menggunakan sihir kegelapan. Di antara para iblis, hanya ada 2 ras iblis yang berfokus pada sihir murni yang sangat kuat. Yang pertama secara alami adalah klan iblis bintang, yang dipuji sebagai klan pengguna sihir paling kuat. Mengandalkan teknik nubuat besar mereka, posisi mereka di antara iblis tidak pernah terombang-ambing. Tetapi jenis iblis yang fokus pada sihir yang kuat juga masih ada, dan ini adalah Hell Demon dari klan sihir murni dengan nama yang sama, yang kita lihat di depan mata kita saat ini.
Pemimpin mereka adalah Dewa Iblis kelima saat ini, yaitu Hell Demon God Marbas, yang berada di posisi agung dalam ras iblis. Faktanya, di antara para Dewa Iblis, orang dapat mengatakan bahwa yang memiliki pengaruh nyata, itu dapat dikatakan hanya Dewa Iblis Bulan, Agares, Dewa Iblis Bintang, Vassago, Dewa Iblis Kematian, Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka, Marbas. Aku tidak menyangka kalau kelompok Hell Demon ini muncul, dan sebenarnya memiliki lebih dari 500 anggota. Mereka setidaknya pada tingkat ke-6 kultivasi, dan pasti ada beberapa di atas tingkat ini di antara barisan mereka, kata Long Hao Shen. 1000 iblis pengamuk, 500 beruang iblis, dan kemudian 3000 Grand Iblis, dipimpin oleh iblis lain yang mencapai ketinggian 8 meter, dengan sayap berwarna darah di atas punggungnya. Pada saat Grand Fin yang kuat ini muncul dalam gambar mata iblis, ia berhenti sedetik kemudian. Jelas, mata iblis takut ditemukan olehnya. Mungkinkah itu Raja Iblis dari ras Fin, kata Han Yu yang terkesiap. Long Hao Shen diam-diam mengangguk. Seharusnya begitu. Ada yang mengatakan, bahwa Deat Demon God Saminaga telah memimpin 4 Grand Fin Demon King, sementara ada juga yang mengatakan, bahwa ada 6 dari mereka. Semuanya adalah kekuatan dari tingkat ke-9, dan mereka semua diperlakukan sebagai saudara oleh Saminaga. Pasukan ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku tidak bisa mengatakan apakah kami beruntung atau tidak, kata Long Hao Shen. Semua orang secara alami mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata Long Hao Shen. Keberuntungan mereka bisa dikatakan agak baik, karena mereka menemukan pasukan iblis ini. Setidaknya, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengirim tanda peringatan ke Templar Alliance. Tapi apa yang ada di sana, itu juga telah memperingatkan mereka. Di depan pasukan-pasukan elit iblis ini, mereka hanya merasa tidak berdaya, apa yang bisa mereka lakukan. Tingkat bahayanya seperti yang bisa dibayangkan, itu jauh melampaui seluruh bahaya ketika mereka berada di rawa kelam. Bahaya terbesar di rawa Gloom, adalah sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi iblis-iblis di depan mata mereka ini, adalah ancaman nyata yang menghancurkan, jangankan kelompok Long Hao Shen, bahkan skuad perburuan iblis kelas kaisar pasti tidak akan sanggup untuk menghadapi pasukan iblis yang kuat dan menakutkan seperti itu. Bahkan dengan kekuatan iblis, mereka pasti akan mampu mengirim 10 pasukan elit dalam skala besar seperti itu. Ini adalah 5.000 dari mereka, di antaranya penyerang jarak jauh dan prajurit jarak dekat, yang berasal dari ras yang berdiri cukup tinggi. Bahkan jika peralatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia, kekuatan individu mereka hanya bisa digambarkan sebagai yang menakutkan, dan menjadi tentara yang mencapai setidaknya pada tingkat ke-6. Faktanya, manusia tidak akan mungkin bahkan dapat mengumpulkan 2 tim dari skala ini. Lin Xin mengerutkan alisnya dan berkata, apakah mereka ingin menyerang aliansi dari dalam? Jika pasukan ini berhasil memasuki aliansi, aku bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya, kata Lin Xin. Long Hao Shen mengangguk dalam diam. Han Yu memberitahu Long Hao Shen. Kapten, aku punya informasi. Pasukan ini berusaha menghindari terdeteksi ketika mereka maju. Aku tentu saja bisa melesat lebih cepat seorang diri. Aku akan membawa mata iblis ini bersamaku. Dengan layar mentalnya, aku pasti bisa mencapai Exorcist Mountain Pass sebelum mereka memanggil bala bantuan. Paling tidak, aku akan dapat memberitahu orang-orang yang berjaga di pegunungan iblis yang menentang. Aku percaya, bahwa mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk memberitahu pasukan di sisi Exorcist Mountain Pass, kata Han Yu. Long Hao Shen berkedip, dan menjawab setelah merenung sejenak. Baiklah, dan terima kasih atas ide kamu, kamu berhati-hatilah. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi kamu waktu, kata Long Hao Shen. Karena tim iblis yang kuat sudah memasuki Demon Mountain Resisting, mereka sama sekali tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Semakin awal mereka memberitahu Demon Mountain yang menentang, semakin menguntungkan situasinya bagi mereka. Karena itu, ia membuat keputusan cepat untuk segera pergi dengan saran Han Yu. Awalnya, kandidat terbaik dari kelompok mereka untuk memberi pesan kepada aliansi adalah CR. Menjadi seorang asasin, dia tentu saja melampaui Han Yu dalam hal kecepatan serta kemampuan menyembunyikan dirinya. Tetapi masalahnya adalah, bahwa sekarang dia tidak memiliki ingatannya, tingkat ketidakpastian jika membiarkannya melakukan pekerjaan ini, itu terlalu besar. Long Hao Shen benar-benar tidak berani membiarkannya menangani tugas ini.
Selain itu, bagaimana jika dia tersesat di Demon Mountain yang menentang ini? Segera setelah memanggil mata iblis, Han Yu segera turun gunung dari sisi lain. Sebelum dia pergi, Lin Xin secara khusus mendesaknya untuk menerima beberapa botol pil energi pemulihan spiritual. Sangat jelas, bahwa Han Yu harus menuju ke Demon Range Mountain dengan kecepatan kilat. Ini tanpa diragukan lagi, itu akan datang dengan konsumsi yang sangat besar baginya. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Shen membentuk lingkaran dengan yang lain. Pasukan iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bukan hanya kita, tetapi bahkan Demon Mountain yang menentang iblis juga tidak akan bisa. Kami bukan ahli dalam aspek urusan militer atau transfer penguatan, jadi yang bisa kami lakukan adalah membiarkan Demon Mountain Resisting Mountain Range tahu tentang serangan ini sesegera mungkin. Han Yu akan membutuhkan waktu, jadi kita harus menyelesaikan masalah ini dari dua sudut secara bersamaan. Pertama, kita harus memaksa mereka untuk mengekspos keberadaan mereka, dan juga menunda mereka selama yang kita bisa. Tapi ini tanpa diragukan lagi sangatlah berbahaya. Lebih lagi, kamu akan tinggal di sini dan tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Lin Xin, hal yang sama berlaku untuk kamu, kalian berdua adalah penyihir, orang yang akan terlalu sulit untuk melarikan diri. CR akan tetap di sini untuk melindungi kalian berdua. Yuan Yuan, dan Sima Xian, kalian berdua akan menutupi sisi kiri dan kanan, menuju pegunungan tinggi di kedua sisi. Kejutkan mereka, gunakan kekuatanmu untuk menembus gunung. Kemudian dengan bebatuan di gunung, buatlah keributan dengan itu. Semakin berisik maka akan semakin baik. Kemudian kembali dengan cepat, dan bergabung kembali dengan Ying Er dan Lin Xin. Aku akan menyerang mereka dalam jarak dekat, dan melihat apakah aku dapat menemukan kesempatan untuk membunuh iblis utusan ini, kata Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.